Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Putri dari kelas KPI 1A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia menurut berbagai sumber yang telah saya baca. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia, merupakan bahasa komunikasi yang telah digunakan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dari dulu hingga kini. Perkembangan bahasa Indonesia secara lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Bertepatan dengan momen Sumpah Pemuda. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda itulah yang merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami berbagai perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Kemudian, M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan bahasa Indonesia dan disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Fungsi bahasa Indonesia menurut Arifin tahun 2008. Yang pertama, sebagai lambang kebanggaan bangsa, yang kedua, sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga, sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta yang keempat, sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Melalui kilas balik sejarah yang telah dipaparkan, dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia melalui proses yang berawal dari bahasa Melayu, kemudian kontak dengan budaya asing, kemudian diganti dengan bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk dalam 3 kategori perkembangan, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928, tepatnya pada tanggal 28 Oktober dalam Sumpah Pemuda. Dengan sangat jelas, bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dan telah ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Serta yang ketiga, hal ini telah dibuktikan dengan adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November tahun 2018. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 608 membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku,
kemudian menjadi bahasa negara yang telah digunakan berpuluh tahun hingga sampai saat ini. Di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain. Dengan identitas yang berbeda, warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan menjadi identitas negara serta menjadi kebanggaan Indonesia tersendiri. Bahasa Indonesia diharapkan terus dapat merekatkan setiap suku bangsa. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.